Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di malam ini yaitu Jumat malam Sabtu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab terbaik di bidang akhlak wa karya Al-Imamul Kabir Amirul Mu'minin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang sudah memasuki bab yang ke-216. Ini sudah banyak bab yang kita bahas. Pembahasan kita tentang bab naqsil bunyan, bab membuat ukiran ya pada bangunan. Dan ini kitab adab yang luar biasa. Maka pembahasan kita di malam ini kita mulai dari hadis ke-460. Hadis ini ternyata dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, yaitu babu ya hal yukra min kasratis su'al. Ini dari kitab Al-I'tisam. Ya, ini maksudnya kitab Sahih Al-Bukhari, tapi dalam pembahasan I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Maka dalam kesempatan ini tentu saja kita akan membahas bab tersebut ya. Dan di sini ditulis bahwa
Hadis yang diterangkan dalam kitab ini, qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Musa qala hadatsana Abu Awana qala hadatsana Abdul Malik bin Umair an Warad katib Al-Mughirah, dari Warad juru tulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala, beliau berkata, kataba Muawiyah ila Al-Mughirah, ya, Muawiyah menulis surat kepada Mughirah. Saya kira dengan kata-kata Anwarat Katibil Mughirah ini dalil bahwa boleh saja seorang ahli ilmu punya juru tulis pribadi. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah, dia punya katib, punya juru tulis pribadi. Kalau bahasa sekarang sih mungkin ada apa namanya, sekretaris pribadi begitu ya. Kata Warad Katib Mughirah, kata Muawiyah ila Al-Mughirah. Muawiyah bin Abi Sufyan telah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa kata Muawiyah? Uktub ilayya ma sami'ta min Rasul sallallahu. Coba tulis oleh kamu apa yang sudah kamu dengar dari Rasul sallallahu. Maka fakataba ilai, Mughirah bin Syu'bah pun menulis, ya, tentu saja menulis dengan diimlakan, didiktekan, lalu ditulis oleh Warad. Apa isinya? Inna nabiyallah sallallahu kana yaqul fi duburi kulli salat. Sesungguhnya Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, beliau suka membaca dikit di belakang setiap sholat, yakni fi duburi kulli salat, di dubur setelah sholat. Pensyarah mengatakan dubur kulli salat di sini maknanya ba'da kulli salat, yakni setelah sholat. Apa yang ditulis? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang ditulis. Wa kataba ilaihi, dan Mughirah bin Syu'bah juga beliau menulis surat. Innahu kana yanha, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang an-qila waqal, yaitu tentang gila waqal, yakni menukil perkataan dengan tanpa sumber yang jelas dan bertujuan menimbulkan masalah. Kemudian wa kasratis su'al, dan Rasulullah SAW melarang banyak bertanya. Yang dimaksud dengan banyak bertanya adalah yaitu orang yang bertanya dengan tujuan bukan untuk diamalkan oleh dirinya, dengan tujuan bukan untuk diamalkan orang lain, dengan tujuan bukan untuk tafakuh fiddin, maka itu namanya kasratis su'al. Kemudian yang ketiganya wa idha'atil mal, dan melarang dari idha'atil mal, yakni menyia-nyiakan harta. Kemudian wa kana yanha an uquqil ummahat, dan Rasulullah SAW juga melarang an uquqil ummahat, durhaka kepada kaum ibu. Kemudian waba'dil banat, Rasul juga melarang waba'dil banat, yakni mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kemudian wamaddu wahati, dan juga Rasulullah melarang wamaddu wahati, yakni dia ya melarang, yakni mencegah untuk menunaikan kewajiban, namun dia melarang untuk memberikan hak pada orang lain. Ini adalah hadis yang ke-460 ya, dan disebutkan di sini bahwa ini ada dalam kitab ya, kitab Sahih Al-Bukhari. Barakallahu ya. Yang kita bacakan ini adalah yaitu tentang hadis
yang di dalamnya berisi tentang apa saja yang dilarang ya dari sebab banyak bertanya, yakni ma yukrahu ya min kasratis su'al, apa yang dilarang dari banyak bertanya. Ma yukrahu min kasratis su'al, apa yang dilarang dari banyak bertanya. Dan hadis ini yang tadi sudah kita bacakan ya, ini adalah hadis dari Waraq, yakni juru tulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Juru tulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ada pun riwayatnya yang tadi sudah terangkat. Maka apa maksud dari riwayat ini atau keterangan ini? Pertama, kita harus tahu bahwa dari hadis ini, yaitu hadis yang ke-460 ini, ada beberapa faidah yang besar yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-410 ini. 460 ini. Apa itu? Yang pertama, bahwa di hadis ini kita diajari sebuah zikir yang dibaca di dubur setiap sholat, ya, dubur setiap sholat. Paling yang harus kita pahami dulu adalah, yakni apa yang dimaksud dengan dubur setiap sholat. Di dalam riwayat Imam Muslim itu kalimatnya adalah kataba al-Mughirah bin Syu'bah ila Muawiyah. Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah, anna Rasulullah makana idza faraga minas shalat. Kata-katanya idza faraga minas shalat, apabila sudah selesai dari salat. Maka dengan kata-kata idza faraga minas shalat berarti masih dalam salat apa sudah selesai? Sudah selesai. Ini dalam riwayat Muslim. Berarti kata-kata dalam kitab Sahih Al-Bukhari tadi yang dikatakan bahwasanya kalimatnya adalah kana yaqulu fi duburi kulli salat, dubur pada setiap salat, ini maknanya setelah salat. Berdasarkan hadis yang lain. Padahal kata-kata dubur setiap salat itu mengandung dua makna. Kata para ulama, pertama, dubur salat ke dubur hewan. Dubur salat termasuk dubur hewan. Seperti dubur hewan. Dubur salat seperti dubur hewan. Pertanyaannya adalah, apakah dubur hewan bagian dari hewan atau bukan? Iya. Dan ini adalah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang keduanya, sebagaimana kata Fadilatul Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa dubur salat itu bisa maknanya yakni bagian dari salat dan bisa juga maknanya setelah salat. Namun di dalam hadis ini karena sudah ada dalil yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Muslim ya, Imam Muslim yang mengatakan bahwasanya karena idza faraga minas salat adalah Rasul apabila selesai dari salat. Kata-kata idza faraga minas salat apabila telah selesai dari salat, maka itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia membaca doa tersebut setelah selesai dari salat. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Begitu.
Itu yang pertama. Faedah yang harus kita dapatkan dari hadis ini. Adapun maknanya, la ilaha illallah, tidak ada zat yang diibadai dengan sebenarnya kecuali Allah. Wahdahu saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, kepunyaan Allah lah al-mulku, seluruh kerajaan. Walahul hamdu, dan kepunyaan Allah lah alhamdu, segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima ataita. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada sesuatu yang menghalangi, tidak ada sesuatu, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi lima ataita, bagi apa yang telah Engkau berikan. Kalau Allah sudah berikan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberi bagi apa saja yang telah Engkau larang, yang telah Engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wala yanfa'u, dan tidak akan bisa memberikan manfaat dal jaddi, kepada orang yang memiliki kekayaan, yakni al jadd diartikan al had al gina, kekayaan. Wal makna la yanfa'u dal gina minka ginam, yakni tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang punya kekayaan dari kamu, ginahu, kekayaannya. Dal jaddi minkal jadd. Ini yang pertama. Yang keduanya, bahwa di dalam hadis ini kan hadis, kita lagi cerita tentang bab mengukir bangunan. Ya, mengukir bangunan. Al-bunyan. Ada yang berikutnya adalah, yakni bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah mengirim surat juga kepada Muawiyah. Isinya adalah, innahu kana yanha an qila wa qal. Rasul melarang qila wa qal. Yakni Rasulullah SAW melarang qila wa qal. Rasulullah SAW melarang qila wa qal, yaitu orang yang berkata dan dikatakan. Yani qila wa qal, apa makna qila wa qal? Maka al-murad al-lagwu udulul kalam, yakni ngomong yang sia-sia, perkataan yang berlebihan, menukil sesuatu yang gak ada manfaatnya. Itu makna qila wa qal. Al-murad al-lagwu udulul kalam. Apalagi wa kasratis su'al. Nabi kita yang mulia melarang kasratis su'al. Apa yang dimaksud dengan soal? Yaitu banyak bertanya. Banyak bertanya. Itu makna kasratus soal. Yakni banyak bertanya. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang banyak bertanya. Dikatakan di sini, yaitu orang yang banyak bertanya. Kasratus soal. Dan tadi sudah saya terangkan bahwa orang yang bertanya itu boleh dalam 3 hal. Satu, bertanya untuk diamalkan oleh dirinya. Yang kedua, bertanya untuk diamalkan oleh orang lain. Yang ketiga, bertanya untuk tafaqquh fiddin, pendalaman agama. Maka jika demikian, dibolehkan. Bertanya untuk 3 hal ini. Siapa yang bertanya untuk 3 hal ini, maka dibolehkan. Seperti itu. Tentu saja riwayat ini sangat menarik sekali. Kenapa demikian? Karena dalam riwayat ini dibahas tentang tidak bolehnya orang banyak bertanya. Apabila dia bertanya bukan untuk diamalkan oleh dirinya, apabila dia bertanya bukan untuk diamalkan oleh orang lain, apabila dia bertanya bukan untuk tafaqquh fiddin, maka ini terlarang. Kenapa? Karena dia bertanya
bukan untuk poin-poin tadi. Dan pertanyaan yang seperti itu disebutnya pertanyaan yang dikatakan al-aglutot. Apa maknanya al-aglutot? Yaitu pertanyaan yang tidak memberikan faedah satu di antara tiga tadi. Selanjutnya, kemudian wa idaatil mal, yakni menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Termasuk menyia-nyiakan harta adalah naqsul bunyan, mengukir bangunan. Begitu. Kemudian wa kana yanha an ukukil ummahat, juga melarang an ukukil ummahat, yakni maksiatuhunna, durhaka kepada ibu. Wal khuruju alaina, keluar, tidak taat kepada ibu. Tadi hukukihinna, menyia-nyiakan hak ibu. Itu adalah ya hukukul ummahat. Wa'dil banat. Kemudian wa'dil banat, yakni mengubur hidup-hidup. Mengubur hidup-hidup, ya. Orang yang yaitu anak wanita. Mengubur hidup-hidup anak wanita, anak perempuan. Wa'dil banat. Dan dijelaskan ya di dalam kitab ini bahwa itu termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasul melarang perbuatan tersebut. Karena itu merupakan perbuatan jahiliyah. Itu merupakan amalan jahiliyah. Nah, dari keterangan ini, maka kita dapat mengambil faedah bahwa yang diambil dalam masalah ini atau yang dibahas dalam masalah ini, yaitu hadis yang ke-461 ini, 460 ini, yakni yang perlu diperhatikan oleh kita adalah yaitu wa idaatil mal, yakni menyia-nyiakan harta. Wa idaatil mal, menyia-nyiakan harta. Untuk apa? Tadi finaksil bunyan, yaitu untuk membuat ukiran bangunan yang sebenarnya nggak penting. Adapun mad'u wahad, yakni meminta darinya min hukukil wajibat, yaitu dia meminta tentangnya dari hak-hak wajibat. Wahad itu soal minan nas min ghairi hajatin, mulji'ah, yaitu meminta kepada orang-orang dengan bukan karena hajat yang memang diperlukan. Maka dari sini kita tahu bahwa yang menjadi titik pembahasan dalam kitab ini adalah kata-kata idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Jadi naqsul bunyan, mengukir bangunan, mengukir-ukir bangunan, memperindah-indah bangunan dengan biaya yang cukup mahal. Kalau kita bikin rumah umpamanya dengan berbagai macam ukiran-ukiran yang seperti itu, yang tidak begitu diperlukan dan tidak prinsipil, maka ini termasuk perkara yang dibicarakan di dalam hadis ini. Karena hadis yang sedang kita bicarakan ini adalah menceritakan tentang apa? Tentang babu naqsil bunyan, bab mengukir bangunan. Dan ini salah satu riwayat yang dijadikan dalil oleh penulis kitab ini. Selanjutnya hadis yang ke-461. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Adam qala hadatsana Ibnu Abi Dir an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Kata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu Nabi sallallahu bersabda, "Lan yunjiya ahadan minkum amalun." Tidak ada satu amalan pun yang dapat menyelamatkan salah seorang di antara kamu. Nabi sallallahu yakni Nabi sallallahu bersabda kata beliau, "Lan yunjiya ahadan minkum amalun." Ya, tidak akan ada satu amalan pun yang dapat menyelamatkan kalian. Hadis ini, hadis 461 ini adalah hadis yang sahih. Karena hadis ini pun juga terdapat di dalam kitab Riqaq dari kitab Sahih Al-Bukhari. Terdapat dalam kitab Riqaq, ya. Yaitu kitab Riqaq, kitab dalam kitab Sahih Bukhari. Ada kitab namanya kitab Riqaq. Di dalam kitab Riqaq, hadis ini disantumkan dalam babul qasdi wal mudawamah 'alal amal, bab pertengahan dan kontinu di dalam beramal. Ini babnya. Bab pertengahan, ya. Dan kontinu dalam beramal. Babnya adalah babul qasdi, yaitu bab pertengahan. Adapun hadisnya, pada hadis yang ke-401 ini dijelaskan, lan yunjiya ahadan minkum amalun, bahwasanya tidak ada satupun amalan yang menyelamatkan salah seorang di antara kalian. Oh, mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Masya Allah. Beliau mengatakan tidak ada satu amalan pun yang dapat menyelamatkan kalian. Mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Qala kata Rasul, wala ana, ya, tidak juga aku. Illa an yatagub madani Allahu minhu birahmatin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aku dengan kasih sayangnya. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu juga sama. Kata Rasul ketika beliau mengatakan tidak ada satu amalan pun yang dapat menyelamatkan salah seorang di antara kamu. Mereka bertanya, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata Rasul, wala ana. Aku juga sama. Illa an yatagum madani Allahu birahmah. Hanya saja aku ditutupi oleh Allah dengan kasih sayangnya. Artinya Nabi Muhammad pun juga yakni mendapatkan itu karena kasih sayang Allah. Saddidu. Kata Rasulullah, saddidu, hendaklah kamu beristiqomah di atas jalan yang benar dengan tidak ifrat berlebihan, wala tafrid, dan tidak boleh mengurangi batas. Saddidu, yakni bersikap luruslah kamu, bersikap benarlah kamu, bersifat tepatlah kamu. Saddidu, maknanya istiqomah. Istiqomahlah kamu di atas jalan kebenaran dengan tidak berlebihan dan dengan tidak mengurangi, karena memang tidak ada seorang pun yang bisa istiqomah kecuali kalau orang tersebut berada di atas jalan yang benar. Orang yang berada di atas jalan yang benar, niscaya dia bisa istiqomah. Orang yang tidak di atas jalan yang benar, maka tidak akan bisa istiqomah. Wa qaribu, dan hendaklah kamu qaribu, yakni saling berdekat-dekat dengan kebenaran. Kata-kata qarib. Bagdu, pergilah kamu. Waruhu, dan pulanglah kamu. Wasayun minadul jati, dan sesuatu dari waktu malam. Adulja, yaitu sayrul lail, dari perjalanan malam. Maksudnya adalah hendaklah
laksanakan ibadah pada waktu-waktu ini. Yaitu laksanakan ibadah pada waktu di mana kamu semangat. Ya termasuk thalabul ilmi juga laksanakan di waktu semangat. Kita berharap antara maghrib dan isya orang itu semangat dalam menuntut ilmu. Walaupun kenyataannya banyak juga orang yang tetap tidak semangat. Kita berharap orang semangat menuntut ilmu pada subuh. Walaupun kenyataannya banyak juga orang yang tidak semangat menuntut ilmu pada subuh. Kenapa demikian? Karena kita memang sudah disibukkan dengan dunia kita. Karena memang kita sudah disibukkan dengan kerja kita. Sehingga ketika kita menuntut ilmu mengalami kesulitan. Dan begitu pula hendaklah kita yakni mengosongkan hati kita. Kemudian hati kita disibukkan dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Sebagaimana orang yang akan safar atau orang yang sedang safar, maka menempuh perjalanan yang panjang, yang jauh, maka dia pun harus mengatur waktu. Wal qasda al-qasda, hendaklah kamu bersikap pertengahan, tablugu, niscaya kamu akan sampai. Hendaklah kamu bersikap pertengahan, niscaya kamu akan sampai. Apabila engkau bersikap pertengahan. Maka dari keterangan ini atau dari penjelasan ini kita akan mengetahui bahwa ketika seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mana dia betul-betul beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan apa yang ditetapkan dan diarahkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah Ta'ala dia akan berada di atas kebaikan. Diterangkan di sini bahwasanya lam yunjiya ahadan minkum amadun, satu amal tidak akan menyelamatkan salah seorang di antara kamu. Kalau mereka bertanya wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau? Maka Rasul mengatakan wala ana, tidak juga aku. Illa an yataghammadani Allahu minkum birrahmah, hanya saja Allah menutupi aku dengan kasih sayangnya. Fasadidu, maka hendaklah kamu bersikap lurus. Wa qaribun, hendaklah kamu mendekati kebenaran. Wagdu, pergilah kamu. Waruhu, dan hendaklah kamu pulang. Wasai'un min dulja, dan sesuatu dari waktu malam, perjalanan waktu malam. Wal qasda, yani bersikaplah pertengahan, bersikaplah pertengahan. Tablugu, niscaya kamu akan sampai. Maka kalimat sadidu, yakni yang tadi sudah diterangkan adalah utlubul wasata bainal ifrat wa tafrid. Hendaklah kamu bersikap pertengahan, carilah sikap pertengahan antara melebihi batas dan mengurangi batas. Maka wa in ajaztum minhu faqrabu minhu. Kalau kamu tidak sanggup untuk tepat sesuai dengan kebenaran, maka paling tidak dekat kepada kebenaran. Maka wa qaribu, yakni maknanya adalah dekat dengan kebenaran. Makanya para ulama sering mengatakan aqrabul aqwal ila shawab hakada. Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah ini. Karena apa? Karena kita ada dua hal. Pertama, sesuai dan tepat betul dengan kebenaran. Yang keduanya, atau mendekati kebenaran. Dan bahasa tepat dengan kebenaran adalah benar. Dan bahasa mendekati kebenaran adalah benar juga. Karena itu diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang mengatakan, enggak ada orang yang bisa tepat dengan kebenaran. Kita jawab, wa qaribu, hendaklah dia berdekat-dekat dengan kebenaran. Wagdu waruhu al-murad bil gudu as-sair fi awal nahar. Wagdu maksudnya apa? Hendaklah kamu bepergian di awal siang. Waruhu, jadi kata-kata arwah yang as-sair fi awal nisfisani, yakni melakukan perjalanan yaitu di permulaan bagian yang kedua minan nahar, yakni di waktu sore. Kemudian al-dulja, yakni sairul lail, itu berjalan di waktu malam, yakni saro duljatan minal lail ay sa, yakni hendaklah dia berjalan di waktu malam, sebagian dari waktu malam. Maka kita harus tahu bahwa perjalanan yang baik adalah awal siang atau akhir siang atau awal malam, lalu kemudian berhenti ketika tengah malam, kemudian setelah itu hendaklah sebelum datang waktu subuh dia melakukan perjalanan lagi. Dan begitulah caranya. Dan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan istirahat. Islam sangat memperhatikan kekuatan fisik kita, kekuatan jiwa kita, semangat kita. Maka diaturlah ini adalah waktu yang tepat. Waktu melaksanakan perjalanan di awal siang. Kemudian waktu melaksanakan perjalanan yakni di akhir siang. Kemudian waktu melaksanakan perjalanan yakni di awal malam. Sampai paling jauh adalah tengah malam. Setelah itu istirahatlah.
dan di akhir malam sebelum datang waktu subuh, maka berjalanlah. Ini merupakan nikmat yang telah Allah berikan dan yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Apa hubungannya dengan yang sedang kita bahas? Karena ini babnya adalah babu naksi ya, minal bunyan. Maka jawabnya adalah bahwa yang sedang kita bahas ini yang terkait dengan judul bab di atas adalah itu al-qasda al-qasda. Kata-kata al-qasda. Hendaklah kamu bersikap pertengahan. Hendaklah kamu bersikap pertengahan. Dan sikap pertengahan ini adalah sikap yang baik dalam ibadah, begitu pula di dalam membuat bangunan. Maka juga hendaklah kamu seperti itu, bersikap pertengahan. Al-qasda al-qasda. Hendaklah kamu bersikap pertengahan. Apakah dalam ibadah, ya, ataupun di dalam membangun yang tadi. Kemudian tablughu, niscaya kamu akan sampai. Yakni kalau kamu pertengahan, kamu akan sampai. Tablughu al-manzil. Maka fi naqsil bunyan wa tarkil qasd tajawudun anil had. Adapun mengukir bangunan, maka itu sudah meninggalkan sikap sederhana. Tajawudun anil had, itu sudah melampaui batas. Min ikhtiyari al-qasd anda yunaqqasa al-bunyan wa la yujakhrafa. Bahwa di antara upaya untuk bersikap pertengahan adalah yaitu tidak membuat bangunan dengan memperbanyak ukiran-ukiran. Bangunan dengan banyak ukiran-ukiran melampaui batas, maka tidak boleh. Wala yujakhrafa, begitu pula bangunan yang dihias-hias. Dan ini merupakan sesuatu yang terlarang karena sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang menyebabkan seseorang yakni akan melampaui batas-batas tadi. Riwayat ini dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Riqaqnya, yakni hadis ini sahih, dan dicantumkan di dalam kitab Tibnya, juga Imam Muslim dalam kitab At-Taubahnya, dan Sifatul Qiyamah, juga Sifatul Jannah. Begitu pula Imam Ibnu Majah dalam kitab Juhudnya dan seterusnya. Ala kulli hal, mana yang menjadi pembahasan kita dalam kesempatan ini, yakni kata-kata di al-qasda al-qasda. Itu yang menjadi titik pembahasan. Itu yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bahwasanya ketika membahas babu naqsil bunyan. Artinya naqsil bunyan yaitu membuat ukiran pada bangunan, membuat hiasan, dihias-hias bangunan. Dia bikin rumah tapi rumahnya begitu megah, dibangun sedemikian rupa. Padahal sebenarnya yakni itu adalah perkara yang tidak prinsipil. Kalaupun tanpa hiasan itu, maka tetap rumah akan terlihat indah dan megah. Namun dia masih terus juga tambahkan dengan hiasan-hiasan yang lain yang tidak penting. Bahkan kadang-kadang biayanya jutaan, ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta, bahkan kadang-kadang lebih dari itu. Dan ini tentu tidak dibutuhkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah apa yang tadi saya terangkan, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya jelaskan kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup insyaallah sampai di sini. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.